Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ibu juga sehat. Oke, jangan lupa ya jaga kesehatannya. Ya, jangan lupa protokol kesehatannya ya selama pandemi ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang kita akan masuk tentang materi pembelajaran ya. Adapun materi yang mau kita bahas ini tentang isi dalam teks ceramah. Sudah pernah anak-anak dengar apa itu ceramah? Ya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah agar peserta didik tahu isi dalam teks ceramah, masalah aktual yang ada dalam ceramah, serta pesan yang terdapat dalam ceramah. Itu tujuannya ya. Baik, anak-anak, nanti ibu akan menampilkan PowerPoint yang isinya yaitu pengertian ceramah, ciri-ciri ceramah, struktur ceramah, dan kaidah kebahasaan ceramah. Dan nanti kalian perhatikan, dibaca, dipahami ya. Setelah kalian pahami apa yang ibu tampilkan tadi, ada yang kurang paham? Kalau kurang paham, tanyakan ya. Atau sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, nanti ibu tampilkan video ceramah Ustadz Abdul Somad ya. Dari ceramah tersebut, nanti kalian tentukan isi ceramah tersebut, permasalahan aktual apa saja di dalam ceramah tersebut, serta pesan apa yang terdapat di dalam ceramah tersebut ya. Berarti ada 3. Isinya, permasalahan aktual, serta pesan dalam ceramah tersebut. Ya. Nah, sekarang kalian simak dulu videonya ya. Seorang kaya, hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Di tengah sawah, suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna, karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia? Si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah
Kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id. Bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun, dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nashrah laka sadrak. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta. Belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan. Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam muqaddimahnya? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Oke, setelah kalian menyimak video tadi, nanti kerjakan tugasnya ya. Tugasnya yang pertama, tentukan isi teks ceramah tersebut. Yang kedua, tentukan permasalahan aktual yang terdapat di dalam ceramah tersebut. Yang ketiga, pesan apa yang terdapat di dalam ceramah tersebut. Dah, jadi soalnya ada 3 ya anak-anak ya. Nanti jawabannya dikirim ke ibu melalui classroom ya. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham. Ya, oke. Kalau sudah paham, sebelum ibu tutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Ya, oke. Oke, baik. Ya, ceramah itu, iya, permasalahan atau informasi yang diberikan oleh seseorang kepada halayak ramai. Ya, itu berupa informasi ya. Baik anak-anak, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Baik, sebelum ibu tutup pembelajaran, ibu akan mengisi tahu pembelajaran untuk minggu besok, yaitu tentang struktur teks ceramah. Oke, anak-anak tetap semangat ya, rajin belajar. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja bisa belajar ya anak-anak ya. Oke, dah, ibu tutup pembelajaran kita sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.